saya qara' lana wal muradu bi qaulina al amaliyah. Bi qaulina. Wal muradu bi qaulina al amaliyah. Bi qaulina al amaliyah. Halaman. Iya. Biqaulina al-amaliyah bil i'tiqadi bil i'tiqadi kas salati الزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد 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 اعتقاد katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi yusamma dzalika fiqhan fil istilahi tilahi. Nah, di sini Syekh rahimahullah mengatakan wal muradu bi qaulina, maksud dari perkataan al-amaliyah ini ma la yata'allaqu bil i'tiqad, berkaitan dengan perkara akidah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perkara akidah. Masuk al-amaliyah di sini adalah yaitu amalan-amalan atau perbuatan mukallaf. Ya, seperti kita ini mukallaf gitu. Ini maksudnya di situ adalah yang mukallaf. Kemudian kas salati waz zakah, seperti salat dan zakat. Kan kita dibebani untuk salat, dibebani zakat. Itu maksud dari al-amaliyah. Tapi kalau misalnya seperti ini, fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, maka keluar dari yang berkaitan akidah, berarti itu bukanlah masalah fikih. Seperti apa perkara akidah? Tauhidillah wa ma'rifati asma'ihi dan sifatnya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Dalam secara istilah. Jadi kalau misalnya kita membahas perkara akidah, berarti dia bukan masuk masalah fikih, tapi secara istilah. Secara istilah fikih, kalau membahas akidah berarti dia bukan bagian dari fikih secara istilah. Tapi secara global, akidah ini masuk dalam pembahasan fikih. Makanya ada kitab yang tulis oleh Al-Imam Abu Hanifah, namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Isinya tentang perkara akidah, namanya saja al-fiqhi, tapi isinya membahas tentang perkara-perkara akidah. Tapi di sini al-amaliyah ini adalah dia yang berkaitan dengan amal-amal para mukallaf seperti kita ini, yang dibebani syariat, dibebani seperti salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, itu perkara amaliyah. Tapi kalau masalah akidah itu keluar dari perkara fikih. Seperti apa yang masalah akidah itu mentauhidkan Allah, mengenal Allah dari sisi nama dan sifatnya. Secara istilah fikih dia bukan dinamakan secara fikih dia tidak termasuk secara istilah fikih. Akidah itu bukan termasuk al-amaliyah. Beda dia. Ini maksud dari perkataan Syekh
Allah. Jadi kalau sudah berkaitan al-amaliyah, berarti ini berkaitan dengan amalan-amalan mukallaf. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara solat, hukum solat, rukun solat, begitu pula dengan zakat, haji, saum, dan yang lainnya. Jadi dibahas di sana bagaimana kaifiyahnya. Secara global fikih itu bisa masuk secara dalam akidah. Tapi di sini yang dimaksud dari definisi Syekh tadi, ahkamu ma'rifatu ahkami syar'iyyah al-amaliyah itu, al-amaliyah ini adalah dia berkaitan dengan amalan-amalan mukallaf. Seperti bagaimana solat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji dan yang lainnya. Itu masuk kategori definisi fikih secara istilah dan keluar dari permasalahan akidah. Tapi secara keseluruhan fikih ini dia bisa masuk dalam perkara akidah. Tapi maksud dalam istilah fikih tersendiri akidah tidak masuk. Itu maksudnya ada al-amaliyah itu maksudnya dia. Seperti misalnya ada. Itu sudah masuk dalam perkara akidah. Iya, ada Jahmiyah, ada Jabriyah. Ya, itu masuk dalam perkara akidah itu. Dia tidak akan dibahas di masalah fikih. Tidak akan dibahas bagaimana solatnya orang ini tidak akan dibahas. Naksaban dia itu perkara akidah itu. Nah. Tapi kalau kita mendengar permasalahan al-amaliyah, berarti tentang perkara kaifiyah salat, kaifiyah zakat. Itu membahas dalam fikih. Rukun salat berapa, syarat surut, wudu dan lainnya. Nah, itu di fikih. Maksud al-amaliyah itu. Tapi kalau sudah membahas asma sifat, ma'rifah Allah, sifat itu masalah akidah itu. Nah, itu keluar dari masalah al-amaliyah. Enggak, itu berarti dia itu tidak termasuk dari definisi fikih itu. Mustamir. Nah, Bunda lagi baca. Wal muradu bi qaulina bi adallitiha at-tafsiliyah. Di buku ada. Iya. Wal muradu bi qaulina wal muradu bi qaulina. Iya benar. Wal muradu bi qaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Bi adillatiha bi bu bunda. Bi adillatiha at-tafsiliyah. Iya. Tu. Enggak. Adillatul fiqhi al-fiqhi fiqhi al-maqrunatu al-maqrunatu bi masailil fiqhi fiqhi at-tafsiliyatu
Fakharaja bihi Usulul fiqhi. Ya, Usulul fiqhi. usulul Fiqhi. di anna ba Bah. ba Anna wa fatwa. di anna bakta Ha. di anna bakta fihi innama yakunu bi adillatil fiqhi al ijmaliyati. Naam. Nah, sekarang kita masuk definisi. Alhamdulillah. Sekarang qala muallif atau qala syarih rahimahullah wal muradu biqaulina biadillatiha tafsiliyah. Maksud dari adillah tafsil ini kata beliau yaitu dalil fikih makronah yang disandingkan dengan perkara-perkara fikih secara terperinci atau tafsiliyah. Contohnya seperti tadi, aqimus shalah, pembahasan tentang salat. Mana dalilnya? Aqimus shalah. Wajibnya zakat, mana dalilnya? Atuz zakah, misalnya haji bagi mampu. Mana satu ilahi sabila. Nah, itu dia berkaitan dengan dalil-dalil yang secara terperinci. Nah, itu adalah fikih. Jadi fikih itu kita memberikan sebuah dalil dalam sebuah permasalahan. Ditanya sama orang, apa dalilnya haramnya babi misalnya kan? Hurimat alaikum, matatu walahmul khinzir. Nah, itu nama dalil tafsili. Dalil yang terperinci. Tapi kalau dibahas ke dalamnya, hurimat alaikum ini am apa khas, mutlak mubayyan, itu masuk kepada usul fikih. Tapi kalau sudah dalilnya sendiri yang dibahas, berarti dia usul fikih dia. Maka di sini sebut fa kharaja bihi usulul fiqhi, maka keluar dari itu adalah usul fikih. Lianna bahsa fihi innama yakunu fi adillah al-fiqhiyah al-jimaliyah. Karena usul fikih ini pembahasannya secara dalil secara global. Seperti am, khas, mutlak, muqayyad, mubayyan, mujmal, nasikh, mansukh. Itu semuanya di usul fikih pembahasannya seperti itu dia. Itu disebut dengan dalil ijmali. Tapi kalau dalil tafsili, ya seperti ini, kita menetapkan sebuah dalil dari sebuah permasalahan. Ditanya sama orang, talak itu berapa kali? Nanti kita datangkan dalilnya dari Quran dan hadis. Kemudian bagaimana hukumnya minum dengan tangan kiri? Itu kan permasalahan yang dibahas, masalah hukum dengan tangan kiri. Kemudian kita datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya dalil tafsili. Terperinci. Tapi kalau ditanya apa maksud dari dalil ini, dibahas dalil tadi itu. Baru masuk dalil usul fikih. Misalnya la tashrab bi shimalik. Jangan minum dengan tangan kiri. Ini kan dalil tafsili. Adanya larangan minum dengan tangan kiri. Tapi kalau kita bahas lagi la tashrab, dia itu nahyun. Dia an-nahyu yaqtadi litahrim. Haram. Tapi nanti di usul fikih dia bahas lagi. Harus ada qarinahnya. Dia nanti jatuh kepada makruh. Itu iya. Iya. Ada qarinahnya dia. Itu ilahnya nanti. Itu dibahasnya di usul fikih. Kenapa sampai yang asalnya ini adalah larangan, yang hukum asalnya larang itu adalah haram, tapi kok bisa jadi makruh? Itu nanti pembahasannya di usul fikih. Tapi kalau sekitar kita memberikan, coba sebutkan deh dalil larang minum dengan tangan kiri atau minum sambil berdiri. La tashrab qa'iman kan misalnya. Kita datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nama dalil tafsili nama. Tapi kalau kita bahas unsur-unsur yang ada di dalam dalil tersebut, ini amni apa khas ini, mubayyan apa gini, itu baru masuk kepada pembahasan usul
usul fikih gitu. Faham Bapak Ibu antara dalil tafsili dengan ijmali? Tafadhal ya Ramadi. Jika ada soal yaitu tulis dengan kang dingin, Ustaz. Hah? Kotang kiri kan nggak masalah dia. Ijmal. Iya, itu kan nggak ada dalam hadis, nggak ada disebutkan larangan antum menulis dengan tangan kiri. Atau itu mengkias. Yang ada tuh makan dan minum, kemudian berdiri. Itu ada larangannya. Tapi tangan kiri itu tabiat itu. Tabiat itu kan sudah tabiat kita itu kan. Kalau antum dengan tangan kiri itu antum makruh hukum antum coba. Ada. Ya usul fikih ini, kelebihan usul fikih ini adalah dia dalil yang mana bagaimana kita paham fikih, paham tafsir, paham akidah, paham lughah, kuncinya ada di usul fikih. Iya. Misalnya ada Quran nih, ayat. Kalau nggak pakai usul fikih, kita tidak akan bisa mentafsirkannya. Begitu pula dengan bahasa lughah. Nanti kan di usul fikih ini ada nama al-adillah, ada nama dalil lafaz, dalil istiad mustarak. Itu dibahas di usul fikih. Jadi kunci semuanya bisa tafsir kita, bisa fikih kita, bisa paham akidah dan yang lainnya itu kuncinya di usul fikih. Itu nasakh mansukh itu nanti. Ada di tafsir nanti ada, cuman di usul fikihnya di iya. Nanti di usul fikih lebih penerapannya. Tapi kalau di tafsir itu ayat itu hukumnya sudah di mansukh. Ayat itu dia itu lanjutan tafsiran dari ayat sebelumnya. Iya. Itu di tafsir. Tapi untuk menerapkan nasakh wa mansukhnya itu di usul fikih itu. Makanya kalau kita belajar usul fikih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu disuruh ngajar tafsir juga bisa, ngajar hadis juga bisa tuh. Nah, itu kelebihan dari usul fikih itu. Sudah azan Bapak Ibu. Insyaallah enggak terasa hari. Alhamdulillah. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta